Anda ngerasa, aduh, bingung banget milih rumah sakit atau klinik, pilihannya kan banyak ya, tapi yang benar-benar bagus tuh yang mana gitu? Atau mungkin ada rasa khawatir gitu, jangan-jangan salah pilih, malah nambah masalah. Atau cuma disuruh tes ini itu yang mahal, tapi solusinya nggak jelas. Nah, dilema kayak gini nih yang mau kita obrolin hari ini. Kita nemu sumber menarik dari Korea, judulnya kira-kira 10 standar memilih rumah sakit dengan cerdas. Jadi tujuan kita kali ini yaitu, kita mau bedah bareng kriteria-kriteria praktis, biar Anda bisa milih fasilitas kesehatan yang, beneran peduli sama kondisi Anda. Bukan yang cuma nganggap, ya udah pasien berikutnya aja gitu. Kita coba lihat deh gimana cara bedain pendekatan yang kadang, wah beda banget antar tempat. Kita semua pasti pernah ngerasain kan, agak cemas kalau mau ke dokter. Khawatir soal biaya lah yang suka nggak terduga. Atau ngerasa penjelasan dokternya, aduh cepet banget, kita belum nangkep, udah selesai. Betul, betul. Apalagi kalau kita dampingi orang tua ya, yang mungkin butuh perhatian ekstra. Iya kan? Zaman sekarang kan klinik modern serba cepat ya. Kadang jadi kerasa kurang personal gitu. Beda sama dokter langganan dekat rumah zaman dulu mungkin ya, yang kenal kita. Bisa jadi. Konsultasi kayak kilat, 3 menit, penjelasannya sebentar banget. Terus tahu-tahu tagihan datang. Ya ampun, bikin frustrasi kadang. Coba deh, kita mulai dari cerita nyata nih, dari sumber kita. Ada Bapak Kim, usianya 78 tahun. Masalahnya nyeri lutut. Nah, pengalaman pertamanya di klinik ortopedi ini agak gimana gitu. Konsultasi ya paling 5 menitan lah. Singkat ya. Singkat banget. Terus dokternya langsung bilang, wah ini harus operasi ganti sendi lutut buatan. Waduh, langsung ya. Langsung. Bapak Kim ini ya jelas kaget, takut. Sampai nggak bisa tidur katanya mikirin itu. Untungnya nih, putrinya nyaranin, coba deh cari opini kedua ke spesialis rehabilitasi medik. Nah, di sini beda banget ceritanya. Dokter kedua ini bilang, oh, masalahnya ini bukan cuma soal tulang rawannya aja, Pak. Terus apa katanya? Tapi juga otot sekitar lututnya udah lemah banget. Jadi sarannya, coba dulu deh terapi latihan, 4 minggu gitu, sambil kontrol berat badan juga. Oke, jadi konservatif dulu ya. Iya, operasi nanti aja dipikirin kalau cara ini nggak mempan, gitu. Nah, ini menarik loh dari cerita Bapak Kim. Ini bukan soal dokter mana yang benar atau salah ya sebetulnya. Tapi ini contoh jelas banget ada 2 pendekatan yang beda jauh untuk masalah yang sama. Pendekatan ya. Iya, satu fokusnya ke struktur tulang, sendi solusinya ya bedah. Satunya lagi fokus ke fungsi otot, gerakan, solusinya ya non-bedah nyelu, rehabilitasi. Oke. Nah, masalahnya kita sebagai pasien sering banget nggak tahu kalau ada beda filosofi pengobatan kayak gini. Nggak ngeh ya. Iya, akibatnya ya bisa jadi kita malah operasi, padahal mungkin belum perlu-perlu amat, atau sebaliknya, malah nggak dapet terapi konservatif yang sebenarnya bisa bantu. Bisa jadi ya. Kebingungan kayak gini tuh sering banget kejadian. Buat nyeri punggung, bahu, bahkan tinnitus, telinga berdenging itu. Oh iya. Iya, jadi milih tempat berobat itu ya, lebih dari sekedar dekat rumah atau enggak, tapi nyari pendekatan dokter dan metode yang cocok sama kondisi Anda. Nah, sumber kita ini ngasih 10 kriteria praktis nih buat panduan. Yuk kita coba kupas satu-satu. Kriteria pertama, mungkin kedengeran dasar banget ya. Apakah tempat itu memperlakukan pasien, apalagi lansia, dengan hormat? Hormat. Kayaknya standar ya. Tapi jujur deh, siapa sih yang nggak pernah ketemu misalnya resepsionis yang agak jutek? Atau dokter yang ngomongnya cepet banget kayak ngejar kereta? Iya Giga ya, dan ini tuh bukan cuma soal sopan santun loh. Oh gitu. Iya, coba bayangin, Anda keluar dari ruangan dokter, tapi sebenarnya nggak paham cara minum obatnya gimana, atau pantangannya apa. Itu kan bahaya. Bener juga. Pelayanan yang menghargai itu ya artinya dokter mau meluangkan waktu, ngomongnya pelan, bisa kita ikuti, natap mata kita pas ngomong, mastiin kita paham. Itu tandanya mereka peduli. Oke, ada tips praktisnya nggak? Mungkin cari komentar yang spesifik kayak dokternya sabar jelasinnya atau ramah banget sama orang tua saya. Ditanya ulang nggak masalah. Nah, itu bisa jadi petunjuk awal yang bagus. Oke, lanjut ya. Kriteria kedua. Spesialisasi dokternya cocok nggak sama gejala kita? Ini juga sering bikin bingung kan? Balik lagi ke lutut tadi.
Itu ke ortopedi, rehabilitasi medik, atau ada klinik nyeri juga kan? Atau malah akupunktur sekalian? Nah, iya kan? Atau sakit punggung, ini ortopedi apa bedah saraf ya? Terus kalau khawatir ingatan mulai menurun nih, agak pikun gitu. Ke psikiatri, sekarang kedokteran jiwa ya namanya ya, boleh nggak sih? Masih ada stigma ya kadang. Iya, padahal mereka itu ahlinya soal depresi, gangguan tidur, termasuk masalah memori pada lansia. Balik lagi ke contoh lutut tadi ya, ortopedi ya fokusnya struktur. Rehabilitasi lebih ke fungsi, latihan. Klinik nyeri ya buat manajemen nyerinya langsung, mungkin suntik atau apa. Beda-beda ya tujuannya. Betul, nggak ada satu jawaban benar buat semua orang, tapi yang paling penting menurut saya sih, cari dokter yang mau dengerin cerita Anda sampai tuntas. Dengerin ya. Iya, bukan yang baru 2 menit kita cerita udah dipotong langsung, oh ini pasti ini. Dokter yang baik itu bakal gali dulu keluhannya apa, harapan kita gimana, baru deh nawarin pilihan yang paling pas. Nah, ini berikutnya. Penting banget nih kayaknya. Waspada kalau operasi langsung jadi pilihan pertama. Pernah nggak sih denger dokter bilang, wah ini harus segera dioperasi nih, nggak usah ditunda lagi? Deg-degan pasti ya rasanya ya. Langsung lemes dengernya. Operasi emang kadang perlu sih, tapi kayaknya jarang ya jadi rekomendasi pertama gitu aja kalau kasusnya nggak darurat banget. Justru ciri fasilitas kesehatan yang bagus itu mereka cenderung nawarin pendekatan bertahap. Maksudnya gimana tuh? Ya mungkin dokternya bilang gini, oke, kondisi ibu bapak memang ada indikasi ke arah operasi. Tapi coba dah kita maksimalkan dulu cara non-bedah. Misalnya fisioterapi atau obat, kita lihat beberapa minggu. Kalau nggak membaik juga, baru kita diskusikan lagi soal operasi. Oh, jadi ada prosesnya dulu ya? Iya, pendekatan kayak gini kan nunjukin mereka nggak buru-buru. Mikirin kenyamanan pasien juga. Sumber kita malah ada contoh pasien batal operasi lutut loh, karena ternyata membaik pakai latihan. Wah, bagus dong. Atau nyeri punggung yang tadinya mau dioperasi diskusnya, ternyata hilang pakai penguatan otot inti. Jadi intinya jangan langsung iyain operasi. Selalu tanya, dok ada alternatif lain nggak yang bisa dicoba dulu? Nah, ini dia nih, yang sering bikin deg-degan pas bayar. Kriteria keempat, selalu klarifikasi soal cakupan asuransi kesehatan. Jangan malu atau ragu nanya, dok, tindakan ini kira-kira ditanggung asuransi atau BPJS nggak ya? Penting banget ini. Sering kan kita misalnya ikut fisioterapi terus dapat suntikan apalah, pakai alat-alat gitu, pas bayar kaget lihat tagihannya. Hahaha, iya. Bisa jadi lumayan ya. Sumber kita nyontohin bisa ratusan ribu rupiah per sesi loh untuk terapi yang nggak ditanggung. Wow, contohnya apa tuh biasanya nggak ditanggung? Kalau di Korea itu contohnya ada dosu terapi, itu kayak terapi manual pakai tangan gitu ya. Terus terapi shockwave, gelombang kejut itu, atau beberapa jenis laser dan suntikan tertentu. Itu seringnya bigeopyo istilah mereka buat yang nggak ditanggung asuransi pemerintahnya. Oh, jadi emang ada ya yang kayak gitu? Ada. Kenapa bisa gitu? Ya bisa jadi emang prosedurnya nggak masuk standar tanggungan. Atau kadang, ya maaf, kliniknya kurang proaktif aja ngasih tahu. Makanya kita yang harus aktif ya. Betul. Sebelum mulai tindakan, tanya aja langsung, permisi, ini nanti ditanggung asuransi atau saya bayar sendiri ya? Ini bukan celewat loh, tapi cerdas. Kalau bisa ya, mulai aja dulu sama perawatan yang pasti ditanggung. Baru kalau emang perlu banget dan Anda setuju, ya tambahin yang bayar sendiri. Pokoknya ingat aja, terapi manual yang khusus, shockwave, sama beberapa suntikan, itu seringnya perlu konfirmasi biaya dulu. Oke. Kriteria kelima sekarang. Cari tempat yang terasa nyaman dan kelihatan berpengalaman nangani lansia. Maksudnya terasa gimana tuh? Ya, Anda bisa rasain dari suasananya. Mungkin pas daftar ada staf yang khusus bantu lansia. Atau di ruang tunggu kelihatan ada kursi roda, alat bantu jalan. Ada poster soal pencegahan jatuh misalnya. Oh, detil-detil kecil gitu ya? Iya, tapi yang paling penting, coba perhatiin cara dokternya nombong. Lebih pelan nggak? Pakai gambar atau nunjuk hasil ronsen-scan nggak pas jelasin? Pakai bahasa tubuh yang nunjukin perhatian nggak? Iya ya. Beda ya rasanya. Beda banget. Bandingin sama dokter yang ngomongnya cepet, kayak nggak sabaran kalau ditanya ulang, atau jelasinnya minim banget. Alat boleh canggih, tapi kemampuan dokter buat nyesuaiin diri sama kecepatan pasien dan mastiin pasien paham itu kunci pelayanan berkualitas, apalagi buat lansia. Percaya deh sama feeling Anda, kalau ngerasa diperhatiin dan didengerin, itu biasanya pertanda baik. Lanjut, kriteria keenam. Coba deh dirasain, ini tempat pengobatan atau jangan-jangan pusat jualan? Ada juga ya yang gitu.
Kadang batasnya tipis loh, mesti waspada kalau rasanya kok komersial banget. Tanda bahayanya apa? Yaitu baru datang, udah langsung ditawarin paket terapi. Paket. Iya, paket jangka panjang gitu. Ambil 10 sesi diskon sekian persen, atau kalau bayar lunas sekarang dapat bonus ini itu. Kadang malah ada manajer khusus gitu yang jelasin paketnya di ruang terpisah. Mirip kalau kita ke tempat fitness ditawarin membership. Oke, paham. Ya, memang sih beberapa terapi kayak rehabilitasi atau terapi manual gitu kan butuh sesi rutin ya. Jadi penjelasan soal paket ya bisa wajar aja. Terus bedainnya gimana? Perhatiin urutannya. Apakah diagnosisnya dijelasin dulu, rencana terapinya gimana, baru ngomongin opsi biaya atau paket. Atau malah paketnya duluan yang didorong-dorong sebelum jelas masalah kita apa. Nah, itu dia. Waspada juga kalau yang lebih gencar nawarin paket itu staf non-medisnya, sementara dokternya cenderung diem aja soal itu. Intinya, kalau Anda ngerasa nggak nyaman atau kayak ditekan buat beli paket, mungkin itu bukan tempat yang pas buat Anda. Fokusnya kan harusnya ke penyembuhan Anda, bukan transaksi jual-beli. Kriteria ketujuh nih, ini juga sering bikin gondok. Diminta tes macam-macam, tapi pas hasilnya keluar penjelasannya minim. Pernah kan diminta CT scan lah, MRI, tes darah seabrek, USG. Pas hasilnya jadi, dokternya cuma bilang singkat, "Oh iya, ini ada masalah sedikit. Nih obatnya." Udah gitu aja. Nggak dijelasin detail ya. Nggak. Apa masalahnya, separah apa, penyebabnya apa, itu nggak dijelasin. Kecuali kita yang nanya bertubi-tubi. Kadang malah hasil scan-nya aja nggak diliatin ke kita loh. Wah, itu bukan praktek yang baik ya. Fasilitas kesehatan yang bagus itu justru akan luangin waktu buat nunjukin hasil tes penting kayak CT atau MRI itu. Oh, harusnya diliatin ya? Iya dong, mereka kan bilang, nah lihat Bu Pak, ini hasil MRI-nya. Bagian yang putih ini sarafnya. Terus di area ini nih, kelihatan kan ada penyempitan. Ini yang mungkin bikin nyeri. Penjelasan visual kayak gitu kan bantu kita paham kondisi kita sendiri, jadi lebih percaya juga sama rencana pengobatannya. Bener banget. Tes mahal-mahal tapi nggak ada penjelasan memadai itu ya kayak pelayanan setengah hati aja jadinya. Oke, lanjut ke kriteria 8. Apakah dokter Anda ingat sama Anda? Mungkin kedengaran sepele ya, tapi rasanya beda loh kalau pas kita kontrol lagi, dokternya nyapa. Bapak Ibu, nama ya, kembali lagi. Gimana keluhan yang kemarin, udah mendingan? Ada sentuhan personalnya ya. Iya, rasanya kita dilihat sebagai manusia, bukan cuma nomor rekam medis atau hasil scan aja. Dokter yang inget riwayat obat kita, gimana perkembangan gejala kita, atau bahkan kalau hari ini kita kelihatan lebih pucet misalnya, wah itu ciri dokter yang benar-benar peduli. Myongwi, kata orang Korea, dokter ahli sejati. Dan ini nyambung ke soal kontinuitas. Kalau kita sering gonta-ganti dokter buat masalah yang sama, ya putus nyambung terus perawatannya. Tiap ketemu dokter baru, cerita lagi dari nol. Capek juga ya? Iya, jadi kalau udah ngerasa cocok sama satu dokter atau klinik, terutama buat penyakit kronis ya, usahakan untuk setia di sana aja, biar terbangun kemitraan jangka panjang buat jaga kesehatan Anda. Kriteria ke-9 ini agak sensitif nih, tapi penting banget. Hindari tempat yang remehin keluhan Anda cuma gara-gara usia. Pernah nggak sih dengar komentar yang nyelekit kayak, ya wajarlah Bu, umur segitu emang lututnya sakit? Atau, udah tua minum obat aja lah, ngapain repot-repot? Atau yang paling parah, operasi terlalu berisiko buat usia bapak ibu, nggak usah aja. Aduh, itu sakit banget pasti dengernya ya. Iya, komentar kayak gitu tuh bukan cuma nyakitin hati, tapi bisa-bisa malah nutup akses kita ke pengobatan yang sebenarnya mungkin masih bisa dicoba loh. Betul sekali. Usia emang jadi salah satu faktor pertimbangan resiko nggak bisa dipungkiri, terutama buat tindakan besar kayak operasi. Tapi bukan berarti keluhan jadi diabaikan atau pilihan pengobatan langsung dihapus gitu aja. Jadi gimana harusnya? Kualitas hidup, bebas dari nyeri, itu kan penting di usia berapapun. Dokter atau rumah sakit yang baik itu akan bilang, misalnya, operasi memang ada risikonya di usia bapak ibu, tapi ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan risikonya. Atau kalau memang khawatir soal operasi, ini ada alternatif lain yang bisa kita coba dulu. Kuncinya itu ngasih pilihan, penjelasan yang jujur, dan rasa hormat. Nah, ini yang terakhir, kriteria ke-10. Rumah sakit besar, yang universitas gitu, atau klinik lokal dekat rumah. Mana yang lebih bagus? Dilema klasik ya ini. Iya kan? Dua-duanya punya peran masing-masing ternyata.
Rumah sakit besar, kayak RS Universitas gitu, ya jelas unggul kalau penyakitnya serius atau butuh tes canggih kayak KT, MRI, atau perlu operasi kompleks sama tim dokter ahli. Tapi minusnya? Yaitu, antrinya lama banget, bisa berjam-jam, dapat jadwalnya susah. Pas ketemu dokter, konsultasinya singkat banget, 3 menit kelar, melelahkan pokoknya. Nah, sementara itu, klinik lokal atau dokter keluarga, kelebihannya ya biasanya lebih dekat rumah, gampang diakses. Dan karena kita sering ke sana, dokternya bisa jadi lebih kenal kita secara personal. Loh, kok hari ini kelihatannya kurang fit ya? Gitu misalnya. Iya, benar. Idealnya buat kontrol penyakit kronis kayak darah tinggi, diabetes, kolesterol, itu enak di klinik lokal. Jadi kombinasi ya. Kombinasi terbaik, ya gitu. Manfaatin klinik lokal buat kontrol rutin, manajemen penyakit sehari-hari. Tapi kalau butuh diagnosis yang rumit atau tindakan besar, baru deh ke rumah sakit besar, mungkin pakai rujukan. Ada saran bagus juga dari sumber kita, coba deh kita biasain nyimpan catatan kesehatan ringkas kita sendiri. Oh, bawa catatan sendiri. Iya, jadi pas pindah tempat atau dirujuk, dokter berikutnya punya gambaran. Ini efektif loh, buat biaya iya, buat kesehatan kita juga iya. Oke, jadi itu tadi 10 kriteria ya, tapi mungkin masih ada yang nanya nih. Oke, tapi kalau saya sakit X, enaknya ke spesialis apa sih? Sumber kita ngasih panduan ringkas juga nih buat beberapa keluhan ulum. Saya coba rangkum ya sedikit. Boleh, boleh. Misalnya, nyeri lutut, bahu, atau punggung. Ya tadi, bisa ke ortopedi kalau curiga masalah tulang sendi, rehabilitasi medik kalau mau fokus latihan fungsi, atau klinik nyeri buat suntikan pereda nyeri. Kadang kalau punggung atau leher, bisa jadi perlu ke bedah saraf juga. Pengobatan tradisional kayak akupunktur juga bisa jadi pilihan kan? Betul, lanjut. Terus kalau khawatir pikun, ingatan menurun, nah ini bisa ke Saras buat cek kondisi otaknya, atau ke kedokteran jiwa, buat bedain ini demensia awal atau mungkin depresi. Atau ke dokter keluarga dulu buat screening awal juga oke. Oke. Masalah THT, kayak sakit tenggorokan parah, telinga berdenging, tinnitus, pendengaran turun, ya jelas ke THT. Tapi kalau tinnitusnya udah lama banget, kadang perlu cek ke saraf juga. Mungkin ada hubungannya sama aliran darah otak katanya. Bisa jadi. Terus masalah pencernaan, kembung terus, diare atau sembelit bolak-balik, ya ke penyakit dalam atau spesialisnya gastroenterologi. Kalau dada berdebar atau sesak nafas, wah ini harus cepat ya, ke jantung atau paru. Penyakit dalam bisa jadi pintu pertama. Kesemutan atau baal di tangan kaki. Ke saraf biasanya, buat tes saraf tepi. Atau bisa juga ke ortopedi kalau curiga dari tulang belakang atau leher. Banyak juga ya. Intinya sih kalau masih bingung banget nih, harus kemana? Saran paling aman, mulai aja dulu dari dokter keluarga. Gajongi Hakwa kalau di Korea. Oh, dokter umum gitu ya? Iya, mereka kan generalis ya. Bisa lakukan penilaian awal, terus kalau perlu dirujuk, mereka akan arahkan ke spesialis yang paling tepat. Jadi jangan terlalu pusing di awal harus ke siapa. Yang penting, periksakan diri dulu, terus ceritakan keluhan Anda selengkap-lengkapnya. Oke deh. Jadi, mari kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita. Milih tempat berobat yang pas itu emang butuh sedikit usaha ekstra ya dari kita. Ingat aja poin-poin kuncinya tadi. Cari yang penjelasannya gampang kita ngerti, pastiin dokternya mau dengerin kita, waspada kalau operasi langsung jadi pilihan utama, jangan lupa tanya soal biaya dan asuransi. Perhatiin juga perlakuan ke lansia, pilih tempat yang fokusnya ngobatin, bukan jualan paket, cari dokter yang ingat sama kita. Betul. Terus, manfaatin kelebihan rumah sakit besar dan klinik lokal secara bijak. Jangan biarin usia jadi alasan keluhan kita diremehin, dan pastiin hasil tes itu dijelasin ke kita. Lengkap ya. Rasanya banyak ya. Tapi jangan jadi pusing duluan. Sumber kita bilang, kalau kita bisa terapkan mungkin 3 aja deh dari kriteria tadi, itu udah bisa bikin pengalaman kita ke dokter atau rumah sakit jadi jauh lebih nyaman dan baik. Setuju. Sedikit usaha di awal, hasilnya bisa beda banget. Nah, kalau Anda ngerasa obrolan kita ini ada manfaatnya, mungkin bisa juga di-share ya ke orang tua atau ke saudara kerabat yang mungkin lagi butuh panduan buat milih tempat berobat. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal lagi yang bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Selain tips-tips praktis tadi ya, coba deh pikirin, apa sih arti pelayanan kesehatan yang baik itu menurut versi Anda? Apakah cuma sekedar dateng, keluhan hilang, terus udah selesai? Atau mungkin ada yang lebih dalam?
Misalnya membangun semacam kemitraan jangka panjang gitu dengan profesional kesehatan yang Anda percaya yang bisa bantu Anda menavigasi perjalanan kesehatan Anda ke depannya. Kemitraan ya. Ya, coba pikirkan, hubungan seperti apa sih yang sebetulnya Anda inginkan dengan dokter Anda? Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Baiklah, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga Anda semua selalu sehat ya.